Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup saya tidak akan berhenti dengarkan. Imam Ahmad juga ditanya, sampai kapan Anda akan terus menulis hadis? Imam Ahmad itu dari pagi sampai besok pagi, selama ada kesempatan pegang pena nulis. Ya, sampai-sampai beliau pernah satu malam tidak sholat tahajud gara-gara mengeluarkan sekian banyak hikmah dan faedah dari sebuah hadis saja. Disebutkan dalam sebuah cerita, beliau pernah mengunjungi gurunya Imam Syafi'i di rumah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sama anaknya, ini yang datang ini orang alim, lazimi dia, sama-sama dia terus. Mumpung dia ada di sini cuma berapa hari dia akan pergi. Anak Imam Syafi'i tidur sama Imam Ahmad untuk memperhatikan malam ini buat apa aja nih Imam Ahmad ini. Ada 3 hal yang dilihat oleh anaknya Imam Syafi'i, dia jadi tanda tanya. Yang pertama, waktu dihidangkan makan malam, Imam Ahmad makan banyak. Selama ini dia tahunya dari ayahnya nggak boleh makan banyak. Yang kedua, dia melihat sepanjang malam anak Imam Syafi'i nggak tidur, mau tahu bagaimana sholatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak sholat malam, gitu kan? Duduk terus, dan dia tidak tahu Imam Ahmad lagi buat apa. Sebenarnya nggak sholat. Dia langsung ambil kesimpulan Imam Ahmad nggak sholat malam. Kalau seorang alim itu sholat malam nggak ada lagi negosiasinya itu, nggak mungkin dia tinggalin udah. Sholat malam itu sudah pasti dilakukan. Kemudian yang ketiga itu Imam Ahmad waktu azan subuh ke masjid tidak wudu. Habis sholat subuh anaknya lagi duduk Imam Ahmad sama Imam Syafi'i, anaknya mengatakan, ayahku, Anda mengatakan tamu Anda ini orang alim. Tapi saya melihat 3 hal yang mengganjal pada diri saya. Kata Imam Syafi'i, apa itu? Dia bilang yang pertama, Anda mengajarkan kepada aku untuk tidak makan banyak. Tapi kenapa tamu Anda ini makan banyak semalam? Kemudian yang kedua, saya tidak melihatnya sholat malam. Sementara sholat malam ini bagi orang-orang yang dekat sama Allah, wali Allah ini gak dibahas lagi. Gak ada ceritanya dia lewat satu malam gak tahajud, itu gak mungkin gitu. Kemudian yang ketiga, dia pergi ke masjid sholat subuh gak wudu. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, anakku butuh jawaban. Kata Imam Ahmad, kalau masalah saya makan, karena saya tahu rezeki Anda halal, maka saya makan lebih banyak daripada yang biasa saya makan. Bukan juga berlebihan, tapi dalam mata pandangan anak Imam Syafi'i itu banyak gitu. Tapi karena ini rezeki halal, maka saya perkuat diri saya dengan makanan halal, tidak ada yang salah. Kata Imam Syafi'i balik ke anaknya, bukankah saya sudah bilang orang ini alim? Yang kedua, tidak sholat malam. Dia bilang semalam suntuk, ini jadi saksi bahasan kita dari kisah. Semalam suntuk saya sedang merenungi faedah-faedah dari sebuah hadis. Hadis ini apa saja sih yang bisa diambil hukum-hukumnya? Itu butuh konsentrasi. Dan saya melihat menuntut ilmu lebih afdal daripada qiyamul lail. Ini luar biasa. Karena menuntut ilmu wajib, qiyamul lail sunnah. Bukan tidur ya. Jangan dibilangi tidur lebih penting daripada. Jadi ini dipertemukan antara sholat malam dengan menuntut ilmu. Maka beliau karena ingin konsentrasi, renungin hadis ini. Karena memang saya pernah subhanallah praktek ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lagi duduk lihat sebuah hadis, kita coba baca perkataannya. Ada saja hikmah yang muncul gitu. Oh ini faedahnya, oh ini faedahnya, oh ini. Itu butuh konsentrasi. Kita bicara sedikit, alihkan sedikit ke kegiatan lain itu susah. Jadi kalau antum lagi duduk di majelis ilmu, itu paling efektif jangan sibuk dengan kegiatan lain. Jangan sibuk dengan makanan, dengan minuman, itu agak sulit. Ya. Karena itu akan memecahkan konsentrasi. Makanya orang kalau nuntut ilmu itu konsentrasi, selesai baru aktivitas yang lain. Supaya betul-betul full konsentrasi dan faedahnya besar. Kemudian yang ketiga, saya semalam suntuk kata Imam Ahmad, memang tidak tidur dan tidak batal wudu. Maka untuk apa saya wudu pergi masjid? Wudu masih ada. Ini kan? Nah begitu kalau orang alim itu luar biasa. Hidupnya terpandu dengan ilmu agama. Imam Ahmad juga pernah berkata, aku benar-benar akan terus menuntut ilmu hingga aku masuk ke dalam kubur. Artinya bukan kapan ada kesempatan.
Tapi dipaksakan selalu ada kesempatan sampai mati. Belajar terus.